jadi pada tahun 2015 itu angka kematian kita jadi cukup tinggi. Jadi berinovasilah tim perinatologi waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang basaba. Dan di samping saya sudah ada Ibu Febri. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Kim. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu, di Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sangat terkenal dengan program basaba ya. Iya. Emang basaba itu apa itu Bu? Bisa dijelaskan latar belakangannya? Oh baik. Silakan. Basaba itu adalah program yang dibuat oleh perinatologi dalam rangka menurunkan angka kematian bayi kecil, bayi berat lahir rendah. Yang jadi pada tahun 2015 itu angka kematian kita jadi cukup tinggi. Jadi berinovasilah tim perinatologi waktu itu dalam rangka menurunkan angka kematian bayi berat lahir rendah tersebut. Programnya itu bentuknya adalah sebagai bahwa bayi-bayi kecil itu harusnya lahirnya kan usia kehamilan itu 9 bulan, 10 hari ya Pak Kim ya. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kadang 7 bulan sudah lahir, kadang-kadang 6 bulan, 8 bulan sudah lahir, sehingga karena terlalu cepat lahirnya, makanya yang kita pikirkan adalah jarang selamat bayi itu walaupun sudah diberikan alat-alat canggih. Makanya kita kondisikan bagaimana seolah bayi itu masih dalam rahim ibu. Jadi program itu yang kita laksanakan supaya bayi-bayi tadi tidak merasa stres, bahwa tidak ada perbedaan antara lingkungan saat rahim ibu dan juga pada saat di luar. Nah, jadi kita menonjolkan bahwa tidak hanya fisik saja yang harus dipenuhi untuk asuhan keperawatan tadi, tetapi harus memenuhi juga psikologis bayi. Betul. Karena ketidakhadiran orang tua, karena kan seringkali yang dikirim bayinya saja, bapak sama ibunya mungkin masih di daerah, atau ibunya mungkin dirawat di ICU, atau ibunya yang meninggal, atau ibunya harus tambah darah, sehingga tidak bisa hadir untuk bayinya. Oleh sebab itu kami mengerjakannya saat itu dengan melakukan metode kanguru, yaitu meletakkan bayi di dada ibu. Artinya basaba apa ya? Jadi karena ibu tidak bisa hadir, nah, jadi bapak yang kita bebankan untuk itu. Jadi bapak, karena pada saat kehamilan tentu saja bayi pasti mendengarkan suara bapak, ya. Kemudian detak jantung yang harusnya didapatkan dari ibu didapatkan dari bapak, ini dengarkan, sehingga bayi jarang berhenti jantungnya atau pernapasan jadi teratur gara-gara bapaknya kan juga bernapas secara baik. Nah, suhunya juga dapat sebagaimana suhu dalam rahim ibu kan 36,5 sampai 37,5 yang kita harapkan. Sementara lingkungan seperti di Bukit Tinggi ini mungkin 26 derajat Celcius. Nah, itulah yang menyebabkan dia stres pada saat dia lahir. Perbedaannya sangat-sangat signifikan sekali gitu. Itu penyebabnya itu apa itu sehingga anak yang bayi baru 7 bulan sudah lahir ya? Banyak faktor ya Pak Kim. Barangkali yang utamanya adalah bahwa kadang-kadang tidak kontrol pada saat kehamilan, kemudian usia perkawinan terlalu muda, atau usia perkawinan yang terlalu tua, ya maksudnya udah tua baru dapat anaknya. Kemudian juga karena faktor penyakit-penyakit seperti hipertensi, kemudian juga kehamilan tidak diharapkan, mungkin dari hasil pernikahan yang tidak artinya hubungan yang sifatnya tidak baik, atau ada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga cepat juga bayinya lahir seperti itu. Jadi banyak faktor. Namun angka kejadian saat ini makin tinggi ya. Penyebab kematian bayi terbesar itu adalah penyumbangnya adalah bayi kecil ini, bayi berat lahir rendah. Dengan ada basaba ini sejauh ini bagaimana perkembangannya? Kalau untuk basaba berarti kita mengatasi yang sudah terjadi seperti itu berarti ya. Berarti yang sudah bayi lahir kecil kita bantu, tidak hanya menggunakan alat-alat bantu nafas, tetapi juga kita mengkombinkan dengan dukungan psikologis dari bayi yang didapatkan dari kasih sayang bapaknya. Jadi melibatkan bapak dalam segala hal, misalnya dalam metode kanguru, belajar berkomunikasi dengan bayi kecil, kemudian juga belajar mengganti popok, belajar memberikan minum per sonde. Karena kadang-kadang bayinya pulang dengan membawa alat selang karena kemampuan menelannya masih rendah, gitu ya. Nah, kita ajarkan karena ibu-ibu sulit hadir gitu karena penyakitnya, kalau tempat yang jauh gitu.
Itu yang terjadi di perinatologi RSAM, dan alhamdulillah itu mendapat mendapat dukungan dari rumah sakit, gitu ya, secara ini ya, diberikan tempat, diberikan untuk gendongannya, difasilitasi kebijakannya, bahwa setiap ini bayi yang lahir itu bapak harus terlibat. Samu diawak di Minang berarti anak di pangku kemenakan dibimbing ya. Kalau seorang bapak seperti itu, nah jadi di situ petuah negerinya kan ya, berarti anak di pangku kemenakan dibimbing. Jadi peran bapak sangat diminta sekali ya di sini, karena semakin terlibat bapak dan ibu dalam mendidik anak dan mengasuh anak itu, maka kemampuan anak juga makin baik, kecerdasan juga makin baik. Betul sekali. Nah, apa nih Bu? Setelah adanya program ini, dukungan dari masyarakat ini seperti apa nih harapannya waktu itu, Bu? Iya, dukungan masyarakat waktu itu mereka sangat ini sekali ya, antusias sekali, karena berapa kali kita mengadakan acara Hari Prematur Day, mereka pada datang terharu ya, kemudian melihat, Bu, anak saya udah sebesar ini, terima kasih banyak Ibu dan tim, gitu ya. Bu, ini yang udah bisa berlari, gitu ya. Dan kita setiap pemulangan bayi itu selalu kontak dengan kepala dinas ataupun pihak puskesmas agar ini kita telah memulangkan bayi yang ini ya Pak, mohon diperhatikan, jangan sampai stunting, wasting, kemudian juga pantau juga ke pelaksanaan metode kangurunya apakah dilaksanakan oleh bapak ataupun ibu, kemudian nanti baru ke poli tumbuh kembang anak supaya tidak ada gangguan tumbuh kembang, karena bayi kecil pasti perkembangannya agak sulit ya. Kenapa? Karena biasanya dalam kandungan tahu beres kan ya, tiba-tiba lahir disuruh berupaya sendiri. Nah, jadi keterlambatan tadi itu kalau bisa jangan sampai terlambat, delaynya terlalu jauh. Itu yang kita harapkan. Luar biasa juga program Basaba ini, Bu. Kabarnya program Basaba ini juga mendapatkan penghargaan ya, Bu. Itu apa itu? Alhamdulillah, iya. Penghargaannya waktu itu tahun 2017 ya, kita ikut peduli generasi unggul dari yang diadakan kompetisi dari Ombudsman setingkat Sumatera Barat ya, dan alhamdulillah RSAM juara 1 karena membawa inovasi Basaba. Lalu kemudian untuk dari Kemenpan RB, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur dan Birokrasi itu kita dapat top 99 2018, top 99 dari 2.830 proposal inovasi se-Indonesia. Nah, kemudian tahun 2019 diseleksi kembali, ikut kompetisi lagi, mendapat top 40 dan akhirnya meningkat. Provinsi Sumbar dapat dana inovasi daerah sebanyak 9 miliar untuk dari itu. Program Basaba. Dari program Basaba. Ini Bu, terakhir pesannya terhadap kepada ibu yang mengandung gitu ya, agar anaknya tidak prematur dan sebagainya, apanya? Oh iya, karena kita berjuang kan sudah menghadapi, harapannya jangan sampai ada bayi prematur. Berarti untuk ibu-ibu muda ya, kalau pernikahannya dini berarti usahakan mungkin hamilnya ya diatur dulu, kemudian kalaupun seandainya kehamilannya juga sudah terjadi berarti harus dipantau. Kalau kita memiliki penyakit-penyakit yang sifatnya ada seperti diabetes, tiroid, jantung, itu sebaiknya jangan kontrolnya hanya ke bidan, harus ke dokter spesialis, dan nanti memilih persalinannya pun harus di rumah sakit yang memiliki perawatan NICU-nya, jadi ICU bayinya gitu. Jadi supaya jangan sampai nanti, karena kalau lahir di tempat biasa nanti merujuknya susah, nah hilangnya atau tidak selamatnya gara-gara proses perujukan, karena jauh, karena apa, mendingan kalau kita memang sudah punya penyakit penyerta pada saat kehamilan, alangkah baiknya memilih di rumah sakit yang ada ICU-nya, contohnya di RSAM, rumah sakit Mamutar gitu. Jadi bisa diikutkan program Basaba yang dilaksanakan sampai saat ini, itu dilaksanakan, manfaatnya sangat besar sekali. Angka kematian yang biasanya 10% dari per 1000 kelahiran hidup, nah itu sekarang udah nyampe di rendah ya, menjadi 3 komaan, 2 komaan, karena terselamatkan. Yang awalnya 100% meninggal, yang di bawah 1000 ya, sekarang udah mampu kita menolong sebanyak 30%. Jadi yang tidak selamat sebanyak 70%, karena bayi-bayi kecil, semakin kecil bayinya, semakin sulit untuk diselamatkan. Luar biasa sekali.
Ya. Baik pemirsa RSCM TV, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ibu Febri tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Oh ya, satu lagi Pak Ki, silakan, Ibu. ya, untuk yang rumah sakit yang ada ICU bayinya, dimohonkan karena manfaat program Basaba ini sangat banyak sekali dalam rangka menurunkan angka kematian, sebaiknya bisa RSCM bersedia untuk menjadi tempat rujukan ataupun tempat mengajarkan bagaimana atau mensosialisasikan bagaimana cara perawatan Basaba tadi agar bisa membantu bayi-bayi kecil tadi terselamatkan dengan baik. Ayo ibu-ibu semuanya yang tergabung di kesehatan, jika memiliki masalah itu silakan datang ke Rumah Sakit Ahmad Matoara Bukit Tinggi. Kami siap beredukasi edukasi dan sebagainya. Berbagi. Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.